Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakkharatin bi amrihi. Al-ayat. Hadirin rahimahullah, Bapak Ibu sekalian seorang hadis yang muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dengan kawan-kawan yang baik, mengumpulkan kita dalam komunitas orang-orang yang mencari kebaikan, di mana salah satu perintah dari Allah Ta'ala adalah kepada kita orang yang beriman. Selain Allah perintahkan kita untuk bertakwa, Allah juga katakan wa kunu ma'as-shadiqin. Dan kalau mau membentuk komunitas, kalau mau bergabung dalam suatu circle, mau ikut dalam grup WA ataupun teman dalam Facebook, maka pilih teman-teman yang shadiqin. Wakunu as-sadiqin. Karena teman adalah cermin dari diri kita. Jika kita hari ini punya Facebook, hari ini kita punya grup WA banyak sekali, maka berarti pilih-pilih grup. Jangan semua grup Facebook kita masukin, jangan semua grup WA kita ikutin. Jika memang komunitas dan pertemanan itu tidak baik, mending kita live. Karena perintahnya adalah wakunu ma'as-shadiqin. Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu dulu ketika masih di alamnya, maka mereka disatukan seperti pasukan dalam satu kesatuan. Wa ma ta'arafa minha ittalafu. Maka roh kita yang di sana pernah bertemu, jika di dunia bertemu meskipun sekali seperti hari ini ikhtilaf, maka kita akan langsung nyambung dan saling suka dan jatuh cinta. Sehingga ada istilah-istilah yang dipakai beberapa negara, mungkin kita juga termasuknya menggunakan, bahwa ada istilah cinta pada pandangan pertama. Kenapa ada istilah cinta pada pandangan pertama? Karena mungkin mereka pernah berjumpa. Jadi sekali bertemu di dunia, langsung saja jatuh cinta dan kemudian nikah. Kalau untuk laki dan perempuan. Tapi kalau untuk kita, maka meskipun kita belum pernah kenal sebelumnya dan kita baru berjumpa sekarang, kalau memang kita dulu pernah ketemu Bapak Ibu, maka berarti sekali ketemu kita merasa akrab. Itu. Ngomong-ngomong tentang cinta, ngomong-ngomong tentang pandangan pertama, Bapak sama Ibu sekalian termasuk yang percaya atau tidak kalau ada jatuh cinta pada pandangan pertama? Percaya atau enggak, Pak? Oh, percaya. Pernah merasakan? Sering, berarti bukan lagi cinta pada pandangan pertama, itu mah setiap mandang cinta aja terus. Harusnya cinta pada pandangan pertama sekali aja, Pak ya. Kalau keseringan nafsu namanya itu berarti.
Terlepas benar atau tidak, mungkin juga bisa berbeda pendapat ya. Tapi beberapa orang setuju, beberapa orang tidak setuju. Seperti Khalil Gibran, bapak-bapak yang lahir 80-an, ya paling tidak 90-an, bawah dikit, pasti tahu dengan Khalil Gibran. Bukan Gibran titik-titik, bukan ya. Khalil Gibran dalam kata-katanya mengatakan bahwa jangan dikira kalau cinta itu datang dari pandangan pertama. Berarti dia termasuk tidak setuju kalau cinta itu dari pandangan pertama. Jangan dikira cinta itu datang dari pandangan pertama, dan bukan pula cinta itu dari pendekatan yang lama. PDKT 5 tahun, 10 tahun, bangun chemistry, kemudian nikah, setahun cerai. Karena memang tidak ada cinta tumbuh dari pendekatan yang lama, itu nggak ada. Tapi ada tuh di Jawa, Wiwit Tresno, Jalaran Sukakulino. Nikah aja, kalau udah biasa berdua nanti juga cinta sendiri. Begitu kan ya kata orang Jawa. Yang Jawa pasti tahu. Wiwit Tresno, Jalaran Sukakulino. Versi Sundanya ada Pak Haji? Versi Sundanya ada nggak? Wiwit Tresno, Jalaran Sukakulino. Cinta itu dimulai dari kebiasaan. Kalau cinta bukan dari pandangan pertama, cinta juga bukan dari pendekatan yang lama, maka cinta dari mana? Cinta adalah anak yang lahir dari kesatuan jiwa. Kalau kita sudah nyatu dengan jiwa seseorang, jiwa kita sudah sama dengan jiwa seseorang, maka akan tumbuh cinta. Begitu kan ya? Walaupun kita 10 tahun berdua, 10 tahun bersama, kalau jiwa kita tidak menyatu, pada akhirnya cerai juga. Itu kalau suami istri. Kalau untuk pertemanan ya akhirnya bisa juga. Sehingga dalam syair bahasa Arab dikatakan mata yabda'ul hub, kapankah sebetulnya cinta itu dimulai? Mereka katakan yabda'ul hub hina yantahil hamas. Cinta itu baru akan dimulai ketika semua harapan, semua keinginan telah tiada. Bukan dari pandangan pertama, bukan dari pendekatan yang lama. Versi Khalil Gibran, dari kesatuan jiwa. Ketika kita sudah berdua lama dengan pasangan, kita sudah berdua lama dengan teman-teman kantor kita sudah bersama dengan sahabat-sahabat kita udah lama, dan kita tahu persis apa buruknya pasangan kita, tahu persis bagaimana buruknya teman sahabat kita. Namun demikian kita tetap bilang aku suka kamu, ya kita bilang cinta padamu istri. Itu baru cinta beneran. Itu baru cinta. Kalau bapak baru bertemu dengan seorang wanita, kemudian dikatakan lafatul hub, pandangan pertama jatuh cinta, itu mah nafsu sebetulnya. Ya kan ya? Bagaimana Anda bisa mengatakan cinta laut sementara Anda duduk diam di tepi pantai? Aku suka laut. Padahal bapak cuma duduk-duduk di tepi pantai. Itu bukan suka namanya. Belum bisa membuktikan bahwa bapak suka laut. Masuklah ke dalam laut, lihatlah sisi gelapnya lautan, ya bapak akan merasakan banyak ombak yang akan menyakiti bapak, dan juga ada banyak hewan-hewan yang akan menyakiti bapak. Bahkan bapak juga sering terluka dengan karang-karang yang ada di laut. Lalu bapak bilang aku suka laut, itu betul. Walaupun bapak sudah banyak terluka, bahkan mungkin saat menyelam hampir mati, tapi tetap saja bapak bilang suka, itu cinta yang sebenarnya. Maka jika ada pasangan yang sudah lama hidup bersama bertahun-tahun, ini pasangan dulu ya, nanti bisa kita terapkan kepada yang bertangga, berkawan. Sudah lama kita bersama dan kita melihat sisi buruknya sahabat kita, sisi buruknya pasangan kita, namun tetap kita suka dengan dia, itu baru namanya cinta. Hadirin rahimakumullah,
bapak-bapak yang datang banyak banget. Jadi materi hari ini saya tutup. Saya berubah materi. Tadi materinya Ihya Ulumuddin, jadi saya tutup ganti materi saya. Kebetulan banyak laki-laki di sini. Jadi kesempatan untuk bicara kepada laki-laki, ibu-ibu bonus. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang dibaca tadi surah 45, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Bahwa Tuhan kalian, Allah kita sekalian adalah zat yang menciptakan langit dan bumi yang dalam masa 6 hari. Kemudian Allah bertahta pada arsy-Nya. Dan seterusnya Allah terangkan tentang kebesaran-kebesarannya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebelum kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, terlebih dahulu Allah telah menciptakan alam semesta. Ini dunia, ini langit dan segala isinya sudah Allah ciptakan dulu. Kalau ini alam Allah ciptakan lebih dahulu, tentunya ada maksud. Di mana maksud itu baru Allah wujudkan. Kapan? Setelah sekian ribu tahun. Dan dunia sudah ada, bumi sudah ada, penghuninya juga sudah ada. Tapi maksud dari tujuan itu belum Allah munculkan saat itu. Baru kemudian setelah ribuan tahun Allah katakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dia maksud tujuan bumi diciptakan. Apa itu? Bahwa sebentar lagi akan kusiapkan seorang khalifah di atas muka bumi yang nanti dia akan mengatur alam semesta ini. Malaikat yang biasa bertasbih, bertahmid, beribadah mutlak, murni, tidak pernah menyimpang dari ketaatan kepada Allah, maka rasanya tidak mungkin dia akan ada khalifah di atas muka bumi yang seperti Allah kehendaki. Karena selama ini kami melihatnya di bumi ada banyak makhluk-makhluk membuat kerusakan. Siapa mereka? Ada banyak nama disebutnya. Karena juga para jin-jin itu sudah ada. Mereka membuat keonaran, pembunuhan dan sebagainya. Maka Allah katakan, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Baru setelah itu Allah menciptakan khalifah. Kalau mau ditanya Bapak Ibu, siapa khalifah yang Allah maksud itu? Tahu Bapak siapa khalifah itu? Siapa khalifahnya? Adam alaihissalam. Hawa masuk atau enggak Ibu? Hawa nanti fungsinya belum ada. Saat itu adalah khalifah yang ingin Allah sampaikan adalah Adam. Adam berarti bapak, bukan ibu. Adam berarti laki-laki, bukan wanita. Setelah sekian tahun, bukan 10 tahun, bukan ratusan tahun, dikatakan versinya adalah bisa 1000 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa. Baru Allah menciptakan Hawa. Ketika ditanyakan apa fungsi Hawa diciptakan, maka dikatakan sama dengan dalam konsep pernikahan. Fungsi Hawa diciptakan adalah litaskunu ilaiha. Fungsinya adalah untuk menenangkan Adam. Karena Adam yang akan mengatur dunia dan seisinya, akan ada banyak kecapean, keletihan, maka perlu pendamping yang akan menenangkan. Maka disiapkanlah wanita untuk menenangkan kaum pria. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam letih, capek dalam menghadapi umat dan sebagainya, masalah-masalah di luar, pulang pasti ada istri yang menenangkan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dulu, bahwa Bapak ini adalah Adam yang Allah kasih tugas untuk mengatur alam semesta. Jadi kalau sekarang Bapak diam saja, tidak mau ngurus alam semesta, bukan tugas saya, itu berarti bukan Adam Bapak. Bapak bukan Adam berarti. Fungsi khalifah Bapak belum tahu berarti begitu. Alam semesta yang sebesar ini Allah titipkan kepada Adam dan juga kepada kita Adam-Adam berikutnya lagi, apalagi alam yang versinya lebih kecil. Siapa itu? Apa itu? Alam Bapak di rumah. Di mana Bapak punya rumah tangga, Bapak punya istri, Bapak punya anak-anak, itu adalah dunia Bapak yang harus Bapak urus dunia akhiratnya.
Nah, sekarang negara kita Indonesia ini masuk dalam 5 besar negara fatherless, yakni negara yang tidak punya bapak. Maksudnya banyak janda di Indonesia? Bukan, tapi banyak laki-laki Adam-Adam tadi, bapak-bapak yang tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Dan ini ternyata diteliti adalah merupakan satu dari sekian penyebab, bahkan penyebab terbesar kehancuran rawan remaja sekarang. Kenakalan anak-anak remaja hari ini, ya, penyimpangan anak-anak remaja hari ini kebanyakan adalah karena bapaknya tidak berfungsi di rumah. Karena fungsi seorang ayah harusnya ada yang mengatur apa yang harus diatur semua di rumah. Bapak Ibu sering dengar kali al-ummu madrasatun, ya, bahwa ibu adalah madrasah. Salah atau betul itu? Betul, bahwa ibu adalah madrasah. Makanya kalau mau ingin anak soleh dalam dunia parenting, itu pasti harus lihat hadis dan ayatnya jauh lebih dulu sebelum dia punya anak. Saya skip dulu tuh yang tadi pembahasan bahwa ayah adalah Adam, jadi khalifah untuk rumah tangganya. Dalam beberapa penjelasan Bapak, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kamu mau nikah, maka tolong perhatikan urutan-urutannya. Sebelum itu Rasul katakan biasanya yang saya lihat itu bahasa terjemah bebas saya, ya. Wanita dinikah itu alasannya karena dijamariha. Yang tadi Bapak bilang, pandangan pertama muncul cinta karena yang dilihat fisiknya lebih dulu, begitu kan ya. Kedua adalah karena hartanya. Ketiga adalah karena garis keturunannya. Pilihan terakhir mentok itu agamanya. Itu mentok. Cantik enggak, kaya enggak, ya sudah, cintai aku karena Allah. Itu karena agamanya. Mentok ya dia nggak apa-apa, yang penting bagus agamanya. Maka muncul judul lagu dangdut, cintai aku karena Allah. Mentok, cantik enggak, kaya enggak. Bukan ya, bukan itu maknanya cintai aku karena Allah, ya. Yang cantik, yang kaya pun kalau pasangan kita cintai dia karena Allah. Begitu ya. Maka Rasul katakan, alaika bidatid, seharusnya jangan begitu urutannya, tapi agama jadi urutan pertama. Kalau tidak, tadi badiada kamu akan menyesal. Ini saya sampaikan supaya membenarkan kalimat-kalimat yang sering kita dengar bahwa ibu adalah sekolah atau madrasah bagi anak-anak. Maka seorang penyair berkata, bagaimana seorang anak akan menjadi baik jika dia menyusu dari wanita-wanita yang bengkok. Kebayangkan ya? Jangan harap deh kalau anaknya mau jadi baik, kalau ibu yang menyusuinya dia baik tidak baik. Maka kalau kita berpikir gimana saya punya anak soleh, dari awal mikirnya gimana istri saya soleh itu dulu, gimana istri saya soleha, gitu maksudnya. Maka berarti sebelum nikah lihat-lihat dulu siapa yang kita nikahi. Tapi masalahnya Ustaz kita udah nikah, lanjut nikah lagi. Cari yang soleha. Bukan ibu ya, perbaiki istrinya karena bapak adalah Adam, karena bapak adalah Adam yang nanti bertugas melurusin Hawa, walaupun kadang-kadang Adam juga terbujuk bagian Hawa, tapi dia punya tanggung jawab untuk ngatur Hawa dan ngatur anak-anaknya nanti. Baik, maka berpikir dulu istri saya soleh, karena dia akan jadi madrasah bagi anak saya. Al-ummu madrasatun idza a'tadtaha sya'ban thayyiban arab. Kalau kamu siapkan wanita-wanita, maka kamu seperti menyiapkan bangsa ini menjadi bangsa yang baik dan benar. Maka rusaknya wanita hari ini kita lihat di sosial media, itu merupakan tanda-tanda kehancuran masa depan remaja kita nantinya, karena mereka bakal jadi ibu-ibunya mereka. Kebayang ya? Semakin rusak wanita-wanita negara kita, semakin rusak bangsa kita bakalnya. Itu nggak bisa dihindari. Karena al-ummu madrasatun. Setelah kita pilih wanita yang cocok agamanya buat kita, akhlaknya cocok bagi kita, kemudian kita nikah, nikahnya konsepnya pakai Al-Quran. Jangan pakai konsep orang luar. Konsep Al-Quran adalah apa itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
Sebelum bicara tentang konsep pernikahan, Allah mengatakan termasuk dari ayat-ayat atau tanda-tanda. Bapak Ibu tahu ayat apa? Ayat adalah sesuatu yang jika dibaca, dipahami, ditadaburi, maka akan meningkatkan iman. Isyaratnya adalah sebelum kamu nikah, maka niatkan dulu bahwa pernikahanmu untuk agama Allah dan untuk perbaikan iman dan amal. Jika untuk tujuan yang lain, jangan salahkan jika nanti banyak masalah-masalah dalam rumah tangga. Kalau niatnya untuk iman, tidak ada masalah, ada masalahnya, tapi masalah itu akan meningkatkan iman kita nantinya. Ya kan? Konsep Al-Qur'annya begitu. Am khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah sudah siapkan tuh dari diri kalian sendiri pasangan. Nah, azwaja pasangan ini min anfusikum yang Allah katakan ini ada dua tafsir. Min anfusikum pertama, kalau dikatakan Allah siapkan pasangan dari diri kalian, maka kembali kepada hadis Bukhari kisah Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam sendiri, maka Allah ciptakan pasangannya dari dalam tubuh Adam, itu min anfusikum. Maka kita sering dengar bahwa wanita adalah dari tulang rusuk laki-laki karena diambil juga dari min anfusikum. Berarti siapa yang jadi pasangan kita memang itulah sudah Allah ciptakan dari bagian tulang rusuk kita. Mengambil dari hadis cerita tentang Adam di surga, versi hadis Bukhari dan juga syarahnya Fathul Bari. Namun bisa juga ditafsirkan dengan makna lain, bahwa min anfusikum maksudnya bukan diciptakan dari diri kita, tapi maksudnya pasangan diciptakan adalah manusia yang sejiwa dengan kita, karena anfus tadinya jiwa. Maka berarti itulah dia bahwa konsep pernikahan itu adalah cuma satu, seiman, sejiwa. Nggak usah perlu lihat-lihat yang lainnya. Kalau sudah seiman dan kita sejiwa, insya Allah bagaimanapun bentuk fisik rupanya, bagaimanapun bentuk keturunannya, bagaimanapun bentuk yang lainnya, itu nggak jadi soal. Karena kita sudah sejiwa. Sehingga dalam bab cinta pun Imam Ghazali di bagian akhir mengatakan bahwa kadang-kadang cinta itu memang tidak akan melihat rupa. Ya, tapi ketika sudah satu jiwa, udah cinta gitu saja. Agnes Monica juga begitu. Ya, kadang-kadang cinta tak ada logika. Dan juga cinta karena cinta juga ada dan tak perlu ditanya. Itu maksudnya berarti sejiwa. Min anfusikum adalah pasangan yang Allah ciptakan buat kita, adalah bagian dari tubuh kita atau adalah orang yang insya Allah sejiwa dengan kita. Cuma untuk menyatukan jiwa itu perlu pengorbanan tadi, yang setelah kita babak belur pun kita terbilang cinta, itu baru cinta yang sebenarnya. Baik, konsepnya pernikahan diawali dari untuk meningkatkan iman, amal, dan takwa dulu. Terus azwaja pasangan itu sesuatu yang berbeda Bapak ya. Kalau sama bukan pasangan namanya. Langit dan bumi sesuatu yang berbeda dipasangkan, panas dan dingin dipasangkan, begitu kan ya. Kadang-kadang memang pasangan itu betul-betul ada yang klop gitu. Kadang-kadang ada dua mata air dari dua gunung yang berbeda. Namun mereka nanti bersatu menjadi anak sungai dan menjadilah muara dan lautan. Ada yang begitu. Kita dipertemukan oleh Allah dengan pasangan yang betul-betul cocok banget. Sifatnya persis, banyak kesamaannya. Ada begitu. Dan itu paling enak. Tapi kadang-kadang panas juga disatukan dengan dingin untuk menumbuhkan, menghasilkan kehangatan. Kita dapat pasangan kita orangnya temperamen, pemarah terus itu. Ada yang begitu Bapak Ibu? Banyak. Sementara kitanya orangnya dingin adem. Maka ditanya, kenapa kita dijodohkan sih Bang? Memang untuk menumbuhkan kehangatan. Kamu terlalu panas, aku terlalu dingin. Jadi kalau kita bersatu akan ada kehangatan. Yang satunya pemarah banget, ngecos banget begitu. Yang satunya terlalu kendor banget. Maka lihatlah akan ada baiknya dalam rumah tangga mereka dan nanti akan menghasilkan sesuatu yang sedang. Begitu dia keputusannya bukan karena amarah, bukan pula karena pemalas atau pendiam itu, tapi akan menjadi bagus akhirnya. Kalau dia dipasangkan dan kemudian menolak
satu yayasan, satu sekolahan atau lembaga dan perusahaan itu akan jadi bagus. Makanya ada pepatah mengatakan partner yang terbaik adalah partner yang terbalik. Begitu kan ya? Kalau tadi dua mata air disatukan itu sangat bagus, nyaman, tapi sebetulnya lebih bagus daripada itu adalah partner yang terbalik adalah partner yang terbaik. Jadi kalau memilih pasangan justru cari yang beda dengan kita, karena itu akan melengkapi kekurangan kita. Kalau sekarang bapak punya istri kok beda banget sih dengan saya, syukurilah, karena itu akan menyempurnakan kekurangan kita daripada sama, begitu. Daripada sama. Tapi saya bersyukur pasangannya sama, alhamdulillah, gak banyak masalah, begitu kan ya. Tapi kalau tidak, alhamdulillah, bapak akan banyak peningkatan nanti di kesabaran, gitu kan ya. Sama-sama harus sabar tuh, karena orang yang gesit misalkan ketemu yang loyo, perlu sabar banget. Jadi berarti tinggal kita menyikapi saja. Sudah kita konsep nikahnya dari awal niatnya betul, nah udah nikah nih, caranya juga betul pernikahannya. Jangan pakai israf-israfan kan gitu ya. Ini demi untuk mendidik anak-anak jadi soleh dari awal, mulainya dari sana. Baru kisah malam pertama bapak. Karena setelah nikah ya cerita maksudnya pasti malam pertama kan ya. Jadi maksudnya pasti malam pertama. Ya, jauh tuh. Oh, malam pertama bapak jangan lupa ini terlalu sungai. Harus kecilkan dikit. Maka jangan asal lubruk begitu, jangan. Sebelum kita bersetubuh, sebelum kita berpikir punya anak, maka berarti diawali dengan adab-adabnya dulu. Agama itu semuanya ada, termasuk bersetubuh dan bikin anak pun ada adabnya. Di bapak ambil air wudhu dulu, sholat hajat dulu, begitu kan ya. Jangan asal tubruk begitu. Ibu sholat bagus, ibu nggak sholat pun nggak apa-apa. Ibu dandan di kasur. Udah kelewat Ustaz ceritanya, kita udah banyak anak. Nanti malam bikin lagi. Untuk bikin anak soleh kan? Ya. Maka dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istri, maksudnya bersetubuh, maka jangan lupa baca doanya. Bapak jangan bilang kalau udah punya anak 5 tapi nggak hafal doa setubuh. Hafal semua kan Pak doanya? Insya Allah ya. Ada anak kecil nih di bawah 18 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin baru mana pengantin baru? Pengantin baru nih. Jangan lupa berdoa, Bapak udah kelewat Ustaz, lupa kemarin. Bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu kan lupa. Kalau lupa mah bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu. Maka harus katakan barang siapa baca doa ini Bismillahirrahmanirrahim jadi minasyaiton wa jadi minasyaiton ma razaqtana, dibaca. Kapan itu bacanya Bapak? Ya sebelum, supaya setan tidak ikut campur dalam persetubuhan kita. Bacanya jangan keras-keras Bapak ya. Pelan saja. Kalau bapaknya baca keras-keras nanti kedengaran anak di kamar sebelah. Anak nanti hafal karena bapak baca itu setiap malam. Begitu ditanya di kelasnya SD TK nanti siapa hafal baca doa tidur, anak bapak akan nancung pertama kali. Saya ibu guru. Coba baca anak doa tidur apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim jannibna syaitan. Itu ibu gurunya pusing nanti. Dari mana siapa yang ngajarin nak? Bapak setiap malam baca itu sebelum tidur. Tidak perlu juga ditulis gede-gede. Bapak harus hafalkan aja pokoknya. Itu. Kenapa kita begitu pentingkan ini Bapak? Supaya anaknya soleh. Karena hadisnya kalau itu dibaca, setan kata Allah tidak akan bisa merusakkan, memadaratkan atau ya merusakkan anak kita. Jangan berpikir sekarang mau nyolehkan dulu susah banget anak ini diatur susah. Jangan salahkan anak. Mungkin dulu Bapak nggak baca doa waktu bikinnya. Tiba-tiba kita main anak kita terus. Ya, padahal kita lupa sendiri waktu bikin nggak baca doa. Maka berarti bentengin dulu dari awal anak ini biar dijaga oleh Allah dari setan. Maka jangan lupa ada adabnya. Begitu kan ya? Ini proses pembentukan anak soleh ini kan Bapak Adam, khalifah yang akan mengatur dunia alam semesta. Udah Ustaz, udah kelakuan itu doa-doanya, udah setubuh, udah di masa kehamilan, maka ada ayat yang harus dibaca
oleh ibu terutama, dan selama hamil dibaca ayat itu supaya Allah kasih anak yang soleh. Ayat apa itu Bapak Ibu sekalian, ibu yang hafal berarti? Ayat cerita tentang ibunya Maryam alaihissalam. Ketika ibu Maryam alaihissalam mengandung, maka si ibu membaca bernadar. Apa yang dinadarkan? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara, bahwa aku ya Allah bernadar. Bernadar kan janji ke Allah ya. Ya Allah, aku berjanji padamu, anak ini aku bebaskan untuk agamamu. Dan ternyata Bapak ini gak main-main. Ayat ini jadi inspirasi, diambil inspirasi oleh orang-orang dunia medis kedokteran, terutama tentang kedokteran kandungan, bahwa kediakan yang ada pada seorang wanita saat hamil, pikiran yang ada pada seorang wanita ketika hamil itu akan pengaruh besar untuk yang anaknya mau jadi apa. Kalau dari awal ibunya hamil mikirnya anakku mau jadikan sebagai pendahulu koplo, jadilah pendahulu koplo. Makanya dunia kedokteran Amerika menyarankan kepada ibu yang hamil, selama hamil mau ingin punya anak apa, maka bacalah buku-buku sebanyak-banyaknya tentang keinginan dia. Misalkan anaknya ingin jadi ulama, baca tentang kehidupan kisah ulama gitu. Anaknya ingin jadi hafiz Quran, bacalah tentang cerita tentang penghafal Al-Quran. Itu akan jadi pikiran anak sejak dia di kandungan ibunya. Kalau versi Amerika kan nggak akan begitu ya, ingin jadi dokter gitu kan ya, ilmuwan apa gitu. Maka mereka wanita-wanita di sana tontonan videonya tentang itu, bacaan bukunya tentang itu. Adik kita sinetron yang ditonton kebanyakan gitu kan ya. Udah gitu ditambah dengan joget koplo yang ditonton, begitu lahir joget bayinya. Banyak videonya. Tergantung bagaimana pikiran ibunya. Dinadarkan sejak awal, dibiasakan. Maka bukan 1-2 kisah Bapak di mana anak usia 4 tahun masuk madrasah Utar, hafalan Qur'annya lancar sekali dari awal. Juz 3 juz, 4 juz pertama lancar, dihafal dengan sangat mudah, tidak ada salahnya. Masuk ke juz kelima tiba-tiba susah. Gurunya bingung, ini anak dari awal luar biasa loh. Begitu masuk hafalan gampang dan lancar. Masuk ke juz 5 kenapa jadi seret? Tanya kepada bapak ibunya. Bapaknya kan bingung ya, karena dia nggak ngerti. Saya nggak tahu Pak Ustadz kenapa bisa begitu. Mungkin mama tahu, ya tahu lah rasa ibunya kenapa bisa begitu. Emang ada apa mah? Selama saya hamil, saya kan hafalan 4 juz, itu yang saya baca terus, yang kedengar sama anak saya selama kandungan. Dan pantas kalau dia nanti menghafal Quran setelah itu 4 juz awalnya gampang, setelah itu susah lagi, normal seperti biasa. Andai kata ibunya selesaikan itu bacaan Quran itu setiap hari 30 juz, mungkin anak juga akan mudah menghafal 30 juz. Ini banyak cerita begitu. Maka tidak salah kalau al-umum madrasatun, ibu adalah madrasah, begitu kan ya. Udah nadarkan sama si ibunya, nanti habis 4 bulan ditiup roh. Perintahnya adalah ketika ditiup roh, tadi udah dia bereaksi. Bapak yakin kan, ibu yakin bahwa bayi yang sudah ada ruhnya dia akan bereaksi dengan suara luar, terutama ibunya gitu kan ya. Sehingga dikatakan kalau mau bayinya tenang, dengarkan musik-musik jazz, gitu kan ya. Tenang dia tuh, jangan pakai gendut koplo lagi, cacing-cacing dia di dalam. Pertanyaannya, Bapak Ibu percaya nggak kalau janin bereaksi dengan suara musik dari luar? Percaya nggak percaya? Ada pembuktiannya begitu. Sekarang banyak tuh di USG ya kelihatan respon dia. Nah, kalau musik saja dia bereaksi, apalagi dengan bacaan Quran Bapak Ibunya. Jadi kalau dikatakan acara 4 bulanan Ustadz ngapain khataman Quran, bid'ah, lebih bid'ah dengerin musik daripada dengerin musik itu tadi. Mending bacain Quran bersama-sama, doa bersama-sama. Iya sih mungkin gak ada dalilnya, itu kebaikan untuk si jalan bayi sampai dengan melahirkan dan menyusui. Ibu bagaimana menyusui, melihat ya dengan adab-adab menyusui, itu semua akan membentuk karakter anak soleh. Itu betul, al-umum madrasatun idza a'dadaha a'dadta sya'ban thayyiban a'rab. Tapi karena kita tahu ibu yang mendidik dan kita kerja setiap hari, pagi berangkat malam pulang,
akhirnya kita percayakan pendidikan kita ke siapa ibu? Ke bapak? Ke istri. Ibu kan ada di rumah ya, apalagi ibunya kerja, udah ke pembantu akhirnya. Di sini kesalahan kita. Di sini kesalahan kita. Harusnya kita sadar bahwa kalau ibu adalah guru untuk anak-anak kita, maka bapak adalah kepala sekolahnya. Maka bapak adalah kepala sekolahnya. Di mana hari ini banyak ayah-ayah yang fungsinya harusnya Adam sebagai kepala sekolah yang menentukan visi dan misi buat anak-anaknya, dia nggak ngerti anak mau dijadiin apa, mau diapain, nggak ngerti. Ada banyak itu nggak bapak-bapak. Apalagi anak-anak remaja nggak punya pengalaman apapun tentang itu, nikah tiba-tiba udah yang penting bikin anak selesai. Tambah istrinya gitu juga, naudzubillah min dzalik, ya sudah ini anak korban dari bapak ibunya sendiri. Sehingga siapa namanya, seorang penyair Ahmad Syauqi berkata, innal yatim laisa manintaha abawahu min hamil hayati wa khalafahu dalila. Laisa yatim manintaha abawahu min hamil hayati wa khalafahu dalila. Anak yatim itu bukan anak yang ditinggalkan oleh ayah ibunya dalam keadaan miskin atau menderita. Itu bukan yatim. Ini dalam versi pendidikan ya Pak. Lalu siapa yang dianggap yatim? Innal yatima huwa alladhi talqahu umman tafallat wa aban istaghala. Yatim adalah anak yang kamu jumpai dia punya ibu, punya ayah, tapi mereka semua sibuk sehingga tidak ada waktu untuk ngurusin anak. Itu yatim yang sebenarnya. Pantaslah sekarang negara kita ini masuk dalam kategori 5 terbesar negara yang tidak punya ayah. Karena ayah tidak berfungsi di rumahnya, akhirnya dia nggak punya visi, tidak punya misi, anak mau dijadikan apa. Kalau mau lihat visi misi seorang ayah yang luar biasa, lihatlah kisah Ibrahim alaihissalam. Istrinya berapa bapak Ibrahim alaihissalam? 2. Satu ditempatkan di satu tempat yang begitu jauh, Sarah dengan putranya Ishak. Yang satu lagi Hajar dengan putranya Ismail. Tambah beliau adalah seorang pendai atau dakwah yang hari-hari dakwah bukan 4 bulan setiap tahun, tapi kerja dakwahnya luas. Sehingga Turki pun disinggahi, ya Syam yang sekarang 4 negara, Palestina, Lebanon, Urdun, ya terus yang lainnya pun didatangi, Turki pun didatangi, Mesir bahkan ditemui. Ini kenapa ceritanya tiba di Mekah, negara yang waktu itu sangat maju dan makmur ditinggalkan, dan menempatkan Hajar dengan putranya di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah tandus tidak ada tanda kehidupan. Ini visi Bapak. Kenapa visi? Karena beliau katakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati, sengaja ya Allah, mungkin juga perintah Allah juga sama ya. Tapi ini jadi kisah parenting di mana seorang ayah harus seperti Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Indah baitikal muharram ya Allah. Walaupun ini tandus semuanya, tapi dekat rumahmu ya Allah. Dipilihnya tempat tinggalnya dekat rumah Allah. Rabbana liyuqimus shalat, tujuannya agar mereka bisa sholat dengan mudah. Maka ketika seorang ayah punya visi, punya misi sudah jelas, maka dia akan mudah menentukan di sekolah mana anaknya akan disekolahkan, karena punya visi, nggak ngasal. Di pondok mana dia akan dipondokkan, guru yang gimana karakternya yang akan dipilihkan untuk anaknya, bahkan rumah mana yang akan dia beli pun semua untuk visi misi anaknya. Begitu kan ya? Hadirin rahimakumullah, maka kembali kepada fungsi ibu tadi. Fungsi ibu betul adalah guru, tapi guru kan dimanapun adalah kepanjangan tangan dari kepala sekolahnya. Baik dan tidaknya sebuah lembaga pendidikan bergantung kepala sekolahnya secara global ya. Maka kalau kita lihat pendidikan kita sekarang gimana tahun-tahun lalu, ada yang banyak komentar amburadul gitu misalkan ya, berharap tahun ini kedepannya lebih bagus, karena semua bergantung kepala di atasnya. Maka Bapak betul lah kalau orang mengatakan bahwa kenakalan remaja hari ini dan penyimpangan remaja hari ini kebanyakan mungkin banyak faktor, tapi di antara penyebab terbesarnya juga adalah ayahnya nggak berfungsi di rumah. Gimana tidak di rumah sama ibunya, ya di TK sama ibu-ibu lagi, di SD kebanyakan ibu-ibu lagi, pulang tidak pernah menemukan sosok ayah sebagai guru, tidak pernah menemukan seorang ayah sebagai pendidik. Maka pantas SMP, SMA banyak yang letoy sekarang dan jadilah tulang lunak hari ini. Ketemunya ibu-ibu tiap hari.
Dari ibu belajar cinta, betul. Dari wanita belajar kasih, betul. Tapi dari bapak tidak bisa dapat dari ibu-ibu. Jiwa berani, jiwa kuat, jiwa laki, itu harus dari bapak. Maka ayo bapak selamatkan bangsa kita, anak-anak remaja kita ini dengan kembalikan fungsi bapak sebagai ayah, sebagai Adam khalifah di atas muka bumi. Yang jika tidak, maka kita akan lihat 10 tahun mendatang generasi kita semakin rusak. Nah udahlah, generasi Z, Gen Z sudah berlalu, maka generasi berikutnya akan kita bina sekarang, karena Allah sudah katakan wal yakhshal ladina law taraku min, apa tadi ayatnya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya takut orang-orang yang jika nanti mereka meninggalkan setelah mereka mati, meninggalkan satu generasi yang lemah. Nah, generasi lemah ini sudah kelihatan depan mata Bapak. Contohnya, dipodokin di target hafalan Quran, nggak mau, milih keluar gitu. Di belakang ngomongin kita gurunya, paling sebel kalau aku ditarget sama ustaz. Harus segini ya, harus segini nanti hafalannya ya, dan targetnya 3 sekian bulan ya, paling sebel. Milih keluar tuh banyak. Bahkan dari tingkat SD banyak yang keluar 6 tahun selesai SD tapi pindah 5-6 sekolah. Gara-gara nggak cocok dengan guru anu, nggak cocok dengan lingkungan sekolah anu. Kenapa? Ini lemah semuanya. Anaknya lemah, bapak ibunya ngalah. Dan lemahnya bukan lemah fisik, bapak jangan takut. Karena ayat ini bukan bicara lemah fisik ya. Lemah fisik insya Allah tidak, karena nanti ada makan gratis setiap hari untuk anak sekolah insya Allah. Jadi gizinya akan baik. Tapi mental anak ini yang perlu kita akan jaga supaya mereka menjadi generasi kayak bapak dulu yang kuat-kuat. Kita kembalikan lagi kayak zaman dulu bapak sekarang ini. Allah sudah kasih isyarat, hendaknya bapak-bapak takut kalau bapak mati meninggalkan generasi yang lemah. Dalam bahasa Arab atau Quran katakan ya, lemah itu ada 3 kalimat yang dipakai. Yang satu adalah di'afa, itu lemah mental. Lemah mental. Dan kedua wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, itu lemah fisik. Dan yang Allah sampaikan itu lemah mental. Lemah mental itu bukan mudah menangis, bukan ya. Itu adalah orang yang baik malah. Dengar ayat terkesan nangis. Ya, lihat bapak ibunya banyak korban, nangis. Itu bukan lemah mental. Itu orang yang peka hatinya, lembut hatinya, bagus. Itu bagus. Lemah mental itu adalah wala tahinu wala tahzanu. Wahnu. Apa itu? Yang harusnya dia mampu tapi dia nggak mau dan melakukan sesuatu seperti orang yang tidak mampu. Maka Allah katakan wala tahinu. Orang yang beriman bukan begitu sifatnya, menunjukkan seakan-akan kamu tidak mampu. Itu dilarang dalam Al-Quran. Nah ini generasi zaman sekarang banyak yang begitu, sehingga gagal sekolah banyak, gagal mondok banyak. Nah untuk bilang gagal nikah banyak. Nikah baru 3-4 tahun, 5 tahun, cerai banyak. Kenapa? Tadi lemah mental semuanya. Masalah dikit dengan istri, cerai, bukan sekali malah talaknya 3 sekalian. Itu di lapangan banyak. Dan ini terjadi di depan mata kita sebelum kita mati. Makanya ini semua akan bisa berubah. Satu-satunya cara yang paling cepat adalah bapak kembali ke kodratnya sebagai ayah, yaitu menjadi pendidik untuk anaknya sendiri. Bicara dengan anak dari kecil, ajak dialog. Kalau ada masalah, ajak dialog, carikan solusi, kuatkan kalau ada masalah. Mungkin bapak tidak akan ada setiap saat untuk anak, tapi bapak harus ada di waktu. Sekali ditegur sampai sekarang masih ingat. Itu artinya teguran sekali saja, ingat insya Allah. Kalau mereka terus begitu, artinya berarti bapaknya nggak negur itu masalahnya. Nah, ini parenting di sekolah-sekolah, saya dengerin banyak hal. Kenapa anak-anak gitu? Kalau cuma dibicarakan di sekolah, tapi nyatanya nanti bapak-bapaknya di rumah tidak kembali ke asal fitrahnya, ya nggak akan berubah tuh kebiasaan kita semua itu. Nah, ini mumpung bapak-bapak kumpul semua di sini, kita akan kembalikan bapak ke fungsi aslinya, yaitu bapak sebagai kepala sekolah yang punya visi di rumah, punya misi di rumah. Nanti ibu-ibu yang bapak serai untuk ngajar akhlak, pendidikan dan sebagainya, tapi sama visi misinya dengan bapak. Mau sekolah di mana saja silakan, mau ambil jurusan apa saja silakan, tapi jelas dari awalnya. Dan bina iman, bukankah gitu lagunya bapak ya? Bangunlah jiwanya, bangunlah
raganya. Kalau bangun raga Bapak sudah tahu. Tapi bangun jiwa ini gimana caranya? Dan ini konsep Al-Quran. Di mana Al-Quran itu konsepnya pakai pertanyaan, pakai teguran, pakai untuk tadabbur. Sekali-kali Allah katakan afala ta'qilun, itu suruh mikir anak kita. Maka bapaklah yang mengajarkan kepada anak untuk menggunakan otaknya dari kecil. Begitu kan ya. Kalau ada yang salah, Allah akan katakan lima tuharrimu, lima adinta, ditegur, jangan didiamkan. Allah juga menegur ke Rasulullah, apalagi kita ke anak kita. Hadirin rahimakumullah, maka ayo kita jadi khalifah lagi, kita jadi Adam lagi, insya Allah. Kalau kita dari sekarang ngobrol dengan istri, Bu, Ma, mau jadiin apa anak kita nanti, obrolin semua. Nah, kalau sudah punya visi misi, nanti Bapak Ibu akan mudah cari tempat pendidikan buat anak-anak sesuai dengan visi misi Bapak. Dan insya Allah ini nanti akan jadi jariah buat Bapak Ibu anak-anaknya, akhirnya generasi yang bagus-bagus insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak kita menjadi generasi yang solid, generasi yang kuat, bukan generasi yang mudah menyerah. Cukuplah kita melihat banyak kelemahan hari ini, maka kita perlu pikir sekarang bagaimana anak kita kuat. Sekali-kali Bapak, anak saya sendiri juga yang sudah kelas daurah tiba-tiba ngelapur, Abi pengen dipeluk, risih rasanya. Udah 18 tahun, udah gede, perempuan, di tengah jalan habis ngajar dipeluk, nangis. Orang lain kalau nggak tahu ini anaknya bingung kan gitu. Ya udah Kak, pulang dulu ke rumah. Dengerin dulu curhatan semua, tangisan kalau kesanya dengerin. Itu bagian dari kewajiban seorang ayah. Karena jiwa anak itu di antara sisi-sisinya, kadang-kadang ada anak yang memang butuh sentuhan fisik dari bapaknya. Kalau dia menangis, dia punya masalah, itu waktu yang tepat untuk mengambil hati anak. Satu, jadi jangan sia-siakan. Kalau anak punya masalah, nangis atau lagi sedih, itu kesempatan bagus untuk mengambil hati jiwa mereka. Karena dia lagi goyah. Biarkan dia nangis, sentuh kepalanya, sentuh bahunya, kasih masukan. Kalau dia keluarkan semua masalahnya, jangan kendor. Bapak kuatkan dia, itu akan terbentuk. Kalau dari kelas 1 begitu, 2, 3, 4, 5, 6 tahun begitu, sampai dia remaja begitu, dia akan terus menyimpan di memorinya nasihat dari bapaknya. Dan alhamdulillah hari ini apa yang saya sampaikan ke anak saya pribadi pun ternyata diserap dan dia bisa berkata hari ini, betul kata Abi, anak saya itu termasuk yang lebih dibully daripada santri yang lain Bang. Kalau santri yang lain misalkan, kok nggak hafal sih? Biasa saja. Anak saya parah. Anak kiainya kok nggak hafal. Lebih sedih menyakitkan. Gitu. Anak abinya kok ngomongnya begitu. Lebih parah sakit hatinya. Tidak boleh salah sedikit. Itu lebih jauh menyakitkan kata anak saya. Mending jadi anak orang biasa deh. Yang kalau nggak hafal nggak apa-apa. Salah ceplos sedikit nggak apa-apa, ini mah dikoreksi semuanya. Tapi kan harus dikuatkan. Itu jadi pelajaran kan buat kamu nanti. Kamu mau jadi seorang ibu, mau jadi ustazah, mau jadi orang yang menyebarkan agama, bla 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 bla. Harus begini prosesnya. Kalau kamu baik-baik saja dipuji-puji terus anak kiai, anak abinya, anak ustadznya, kamu disanjung-sanjung, neng bahasanya ya. Orang Jawa menyebutnya gus ning atau neng. Kamu akan terus dihormati, kamu nggak akan jadi orang tua. Biarkan kata Umi juga dulu, kamu anak tetap anak tapi santri juga, nggak akan dibeda-bedakan dengan santri yang lain, supaya kamu jadi kuat dan kamu nanti bisa menguatkan orang lain. Dan hari ini dia jadi pengurus mengatakan betul kata Umi, andai kata dulu saya dimuliakan seperti anak kiai lazimnya dimuliakan, saya mungkin nggak sekuat sekarang. Tapi karena saya jadi santri biasa, dia diomong, yang dibully, yang diomongin terus, dan Abi nguatin. Sekarang pun saya bisa nguatin adik di kelas. Ini fungsi ayah Bapak. Kadang-kadang risih, tapi ternyata itu momen yang tepat untuk memikat hati anak. Sehingga saya bilang, anak habis ini mau ngaji kemana lagi? Melanjut ke Mesir, Al-Azhar? Enggak mau jauh dari apinya. Berarti dia sudah terpikat dengan bapaknya. Itu bagus untuk anak gadis, supaya dia nggak mau dibujuk dirayu sama laki-laki di luar.
Gitu, udah biasa dipeluk, disayang, dimanja, dimasukin segala kebaikan oleh bapaknya. Ini bukan membesarkan bapak ya, tapi sebuah memang lagi belajar juga untuk jadi seorang anak. Anak kedua kabarnya saya daftarin ke Turki, dapat panggilan ke Sukabumi, ujung-ujungnya enggak mau jauh dari Abi. Cengeng berarti bukan, udah terlanjur jatuh cinta sama Abi. Anak ketiga perempuan gitu lagi, tiap kemanapun Abi di mana. Memang itu yang kita inginkan, tapi saatnya dia harus pergi, saya akan relakan dia pergi dan saya akan kuatkan supaya dia mondok di tempat lain juga sama. Tapi ambil dulu hatinya. Kenapa? Karena kalau ada masalah dia pasti ke kita curhatannya, bukan orang lain. Itu tugas bapak pertama. Jadi hadirin rahimahullah, ayo kita kembalikan lagi fungsi kita ya. Udah kelamaan, kepanjangan. Yang tadinya adalah kita membahas tentang Ihya Ulumuddin, tapi karena sekarang bapak banyak yang hadir dan banyak anak-anak juga, saya berpikir ini bagus nih kita belajar parenting lagi bapak. Dan sekarang parenting ini disuarakan lagi dan lagi karena memang untuk perbaikan kualitas anak-anak kita. Di sekolah kemarin ada acara parenting 2 kali, yang datang ibu-ibu semuanya. Tidak ada satupun bapak yang hadir kecuali satu, saya. Setiap permintaan rapot dari anak pertama, kedua, ketiga pun laki-lakinya cuma 3, 4 yang lainnya saya. Tapi itu biasa. Pasti parenting cuma satu saja, satu sekolahan. Karena cuma satu dari pihak kepala sekolah, dari pemateri langsung manggil bapak yang satu-satunya laki-laki berdiri, saya kasih hadiah. Kenapa? Karena saya peduli bagaimana belajar parenting dari orang lain dan akan saya terapkan parenting buat anak dan santri. Hari ini bapak anak nggak bisa dikerasin kayak zaman dulu, begitu kan ya? Tapi nggak boleh dikeras sama sekali. Ini pendidikan yang dikonsepkan Allah sebetulnya. Quran pasti ada iming-iming, namanya waktu janji dari Allah itu ada. Barang siapa beriman, beramal soleh, baginya surga. Maka harusnya pendidikan pun ada iming-imingnya, ada ranking, ada hadiah. Itu Al-Quran konsepnya begitu untuk menunjukkan kualitas. Kalau tidak, ancaman wa'id juga ada. Kalau yang nakal, ancamannya begini, takzir hukumnya ada. Itu iming-iming hadiah nggak ada di sekolah. Ya. Ancaman hukuman juga ditiadakan. Harus naik kelas semuanya. Ini anak kita mau jadi apa nanti tambah masa depannya? Nggak ada ancaman, nggak ada hadiah, ya nggak ada hukuman. Semua harus wajib naik kelas. Ini artinya berarti perencanaannya tidak baik sepertinya. Karena apa nggak begitu? Rasul pun ditegur kok. Fungsi Rasul juga basyiran wa nadhira, ngasih kabar gembira dan juga memperingatkan. Tidak harus dipukul bapak ya, tapi diperingatkan, gitu kan ya. Maka kita lihat harimau, singa, apapun hewan buas itu kalau mau dijinakkan pakai senjata, nggak ada yang tangan kosong. Mau pakai sendal boleh, ada kan videonya. Sejak kecil pakai sendal, nurut dia dengan sendal. Pakai rotan boleh, nggak ada jinakin hewan buas dengan tongkat besar, nggak ada. Pasti dengan tongkat kecil. Begitu pendidikan. Bukan untuk mukul, untuk meringatin saja. Nggak ada pukul-pukulan. Hadirin rahimakumullah, ayo kita kembali lagi. Fungsi kita sebagai seorang khalifah Adam adalah mengatur rumah tangga kita, sehingga nanti insya Allah di masa tua kita akan melihat generasi anak kita menjadi generasi yang kuat iman, kuat amal, dan nggak harus semua pesantren. Karena pesantren juga butuh kayak bapak-bapak nih, ya ada dokternya, ada insinyurnya di semua bidang keinsinyuran, dan semua beragam, tapi imannya kuat-kuat, amalnya kuat-kuat. Dan insya Allah akan lahir anak ini dari masjid-masjid kita. Insya Allah Bapak ya. Demikian rahimahullah. Sebelumnya belum banyak yang disampaikan tentang pentingnya kita belajar parenting lagi. Di antaranya tadi cari waktu momen yang tepat kapan kita bisa mengambil hati anak. Kalau nanti hati anak udah kita ambil, bapak tidak perlu merangkai kata dan membuat syair-syair untuk menasihati anak. Cukup jadi bapak pribadi bapak sendiri, 1-2 kata sudah bisa menasihati anak. Jadi kita kadang-kadang memang harus jadi dokter, harus jadi konselor, harus jadi apapun untuk anak kita karena dia butuh kita. Insya Allah gitu Pak ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini jadi manfaat buat saya sendiri, karena lebih berat daripada bapak adalah saya. Kalau bapak punya 5 anak, saya dititipin ratusan anak di rumah, itu seperti anak saya sendiri. Semuanya saya sebagai anak. Makanya nggak ada yang manggil saya ustadz, nggak ada. Maulana juga nggak ada.
apalagi Pak Kiai juga nggak ada. Semua manggilnya Abi semuanya. Dari awal memang saya ingin menerapkan bahwa kalian anak saya, tapi dalam batasan syariat maksudnya ya, supaya mereka nggak canggung dengan ayah agamanya sendiri begitu bapaknya. Sehingga kalau ada masalah Bapak bisa bayangkan, tidak bisa dengan takzir hukuman fisik hari ini, tapi harus dipanggil satu anaknya dan kita omongin dari dalam hati. Bisa saja kan 1 jam kadang-kadang Bapak cari masalahnya kenapa nggak bisa begitu, ditelusuri, diajak ngobrol, lalu kasih masukan. Itu kan tadi parenting ya, dimana anak kita harus begitu diajak ngobrol, kasih solusi, kuatkan. Itu kalau Bapak 1 anak begitu kali 100 anak saja, kitanya nggak kuat hatinya, kadang-kadang capek banget. Nah, bayangkan, makanya bagi seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai harus lebih kuat mentalnya lagi dibandingkan anaknya, karena dia harus membina anaknya sekarang nggak pakai kekerasan fisik, tapi pakai tadi nasihat dari hati ke hati. Bisa bayangin gitu Bapak, kebayang capeknya? Capek. Kadang-kadang masalah santri bukan hanya anaknya, masalah bapak ibunya pun di bawah, sehingga harus ngomongin bapak ibunya, begitu kan ya. Ada anak ngasih surat ke saya baca, oh ini masalah dengan bapak ibunya, panggil, diomongin. Anaknya nggak berubah. Lagi kasih surat lagi, kali ini saya harus ngobrol panjang dengan Abi lagi, panggil lagi. Kata dia berdua Bi, nggak mau berempat, nggak bisa teh, karena teteh perempuan, saya harus dengan anak saya, nggak bisa keluar. Atau dengan istri saya harus bertiga atau berempat dengan pengurus 1. Begitu prosesnya panjang, sampai akhirnya harus panggil bapak ibunya karena masalahnya di bapak ibunya. Kebayang Bapak proses parenting begini? Letih sekali. Berarti pesantren memang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga ngurusin tarbiyah, akhlak, semuanya begitu. Semoga Allah Ta'ala kuatkan Bapak sekalian sebagai ayah, kuatkan kita sebagai pendidik, dan kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendidik anak-anak kita sendiri, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang kuat iman, kuat amal, seperti para sahabat-sahabat dulu berhasil mendidik anak-anak mereka. Dan kisah-kisah tentang anak-anak sahabat, Bapak bisa baca di kisah Hasan Husain, bisa baca di kisah Ibnu Abbas, kisah Ibnu Umar, dan lebih-lebih kisah Anas bin Malik. Jadi sahabat-sahabat kecil-kecil, bagaimana mereka bisa menjadi sahabat yang luar biasa di waktu dewasanya atau tuanya. Itu ada kisah yang harus dipelajari ketika mereka masa kanak-kanak, yakni mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul SAW hampir semuanya. Ibnu Umar adalah anak yang sengaja oleh Umar dibikinkan rumah di depan Masjid Nabawi untuk sehari-hari belajar dengan Rasulullah. Anas bin Malik termasuk anak yang 8 tahun sengaja oleh ibunya dipondokin, dititipin di rumah Rasul dengan bahasa kuberikan untukmu ya Rasul. Rasul tersenyum, kuterima, artinya mondok. Maka Anas bin Malik termasuk perawi di antara perawi hadis yang lain yang banyak hadisnya. Maka jika kita ingin anak kita seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, Hasan Husain, nggak ada cara lain selain Bapak harus pilih guru yang tepat dan percayakan kepada orang-orang yang bisa mendidik, mentarbiyah anak-anak kita, sehingga insya Allah bukan hanya ilmu yang dapat, tapi juga iman, amal, takwa didapatkan. Demikian. Mohon maaf jika ada yang salah kata terucap dari saya dan ada menyinggung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.